Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua dan selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khairatun Nisa dengan NIM 035, Aulida dengan NIM 037, Yunita dengan NIM 039, Windy dengan NIM 043, Siti Aisyah dengan NIM 045, Mary Andriani dengan NIM 049, Zilti dengan NIM 055, dan Ferry Plasitorus dengan NIM 057, yang mana kami di sini akan membahas dan mempresentasikan mengenai materi asam amino dan peptida dan protein. Yang mana untuk slide pertama akan dibacakan oleh teman kita Zilti. Kepada Zilti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, yang pertama ada asam amino, anatomi asam amino. Asam amino memiliki dua gugus fungsi, yaitu NH2 dan CaOH pada keadaan Zwitter ion. Biasanya gugus tersebut dalam keadaan NH4+ dan COO, kecuali prolin. 20 jenis asam amino membentuk protein memiliki gugus karbosil bebas dan gugus amino bebas, tidak tersubstitusi, yang terikat pada atom karbon alfa sehingga dinamakan dengan alfa asam amino. Berdasarkan strukturnya, 20 jenis asam amino pembentuk protein, 11 diantaranya merupakan amina primer dan 1 amina sekunder atau prolin. Selain itu, 19 asam amino memiliki C chiral dan 1 chiral atau glisin. Di bawah ini terdapat gambar anatomi asam amino dan gambar alfa, beta, dan gamma asam amino. Slide selanjutnya. Berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya, rantai asam amino dibagi menjadi yang pertama ada peptida, terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang dari 50. Yaitu A, dipeptida terdiri dari 2 asam amino, tripeptida terdiri dari 3 asam amino, dan polipeptida terdiri lebih dari 10 asam amino. Yang kedua ada protein, di mana terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 50. Biasanya protein terdiri dari 100 sampai 10.000 asam amino. Slide selanjutnya. Berikut gambar pembentukan ikatan peptida yang teman-teman dapat lihat. Slide selanjutnya. Sifat basa asam amino. Pada setiap asam amino terdapat gugus amino sebagai akseptor proton dan gugus karboksilat sebagai donor proton. Dalam larutan encer, asam amino dalam kesetimbangan dinamis antara kation, anion, dan zwitterion, kesetimbangan dinamis tersebut adalah seperti gambar yang dapat teman-teman lihat, yaitu gambar kesetimbangan dinamis. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada stereoisomer. Selain glisin, alfa karbon pada asam amino merupakan C chiral. Asam amino penyusun molekul protein adalah yang memiliki stereoisomer L. Di asam amino dapat ditemukan pada penyusun peptida rantai pendek yang menyusun dinding sel bakteri dan peptida yang berfungsi sebagai antibiotik. Di bawah ini merupakan gambar stereoisomer pada asam amino yang teman-teman dapat lihat. Next slide. Yang selanjutnya ada titik isoelektrik. Asam amino jika dilarutkan dalam air dapat membentuk ion dengan 2 kutub polar atau dipolar yang sering dinamakan dengan zwitterion. Ion amonium atau NH3+ berfungsi sebagai asam dan ion karboksilat COO- berfungsi sebagai basa. Berikut di bawah ini terdapat gambar zwitterion asam amino yang dapat teman-teman lihat. Next slide. Asam amino esensial dan non-esensial. Berdasarkan kemampuan tubuh sintesis, asam amino dibagi menjadi asam amino esensial dan non-esensial dan konvensional. Yang A, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Disintesis. Asam amino esensial konvensional adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh karena pada keadaan sakit atau kurangnya prekursor.
Contohnya adalah bayi yang lahir prematur, enzim yang digunakan untuk mensintesis arginin belum berkembang dengan baik. Next slide. Selanjutnya ada protein, yaitu jenis protein. Berdasarkan jenis formasinya, protein dapat diklasifikasikan menjadi protein fibrous. Protein jenis ini berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, karetein rambut, kuku, bulu, dan kulit. Selanjutnya ada protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Kemudian ada struktur protein, ada 4 level struktur protein, yaitu struktur primer. Struktur ini terdiri dari atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Berikut di bawah ini gambar struktur primer yang teman-teman dapat lihat. Untuk slide selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Zoki atas pemaparan materinya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita. Kepada Yunita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu struktur sekunder, di mana rantai protein dapat membentuk struktur helix, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antara asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N terminus ke arah C terminus, dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. Di bawah ini merupakan struktur sekunder. Lalu selanjutnya itu ada struktur tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder itu tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik. Yang di atas ini merupakan struktur tersier, dan yang B-nya adalah jenis ikatan pada struktur tersier. Selanjutnya yaitu ada struktur kuaterner. Struktur ini terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Berikut merupakan gambar dari struktur kuaterner. Selanjutnya yaitu peptida. Reaksi terpenting dalam asam amino adalah pembentukan ikatan peptida. Pada prinsipnya, pembentukan ikatan peptida adalah penggabungan gugus amino dan gugus karboksil dari 2 asam amino dengan membuang satu molekul air. Nah, unsur asam amino penyusun peptida itu disebut residu asam amino. Suatu peptida yang terdiri dari 2 asam amino atau lebih, antara residu asam amino dihubungkan oleh ikatan peptida, CONH, atau amida. Nah, penamaan peptida ini dasarkan kepada banyaknya residu, bukan banyaknya ikatan peptida. Misalnya, peptida yang disusun oleh 3 residu itu disebut tripeptida. Nah, peptida yang disusun oleh lebih dari 10 residu asam amino itu disebut polipeptida. Suatu jenis polipeptida ini mempunyai aktivitas fisiologis tertentu, dan apabila dilakukan penggantian satu residu atau lebih, maka dapat mengurangi aktivitas fisiologia dari polipeptida tersebut. Menurut perjanjian, struktur peptida ini ditulis dengan ketentuan residu N terminal berada di sebelah kiri dan C terminal berada di sebelah kanan. Nah, penulisan rumus bangun polipeptida itu seperti gambar yang dapat dilihat teman-teman dari PPT yang ditampilkan. Nah, selanjutnya itu ada sumber protein. Sumber protein itu terbagi yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, protein nabati ini mengandung berbagai kebaikan karbohidrat kompleks, vitamin, mineral, dan zat-zat gizi lainnya, serta serat makanan yang dapat membantu menurunkan risiko berbagai jenis penyakit dan kanker, serta sekaligus membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang diperlukan tubuh. Lalu protein hewani, seperti daging dan susu ini, umumnya mengandung kandungan lemak yang tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, imbangi dengan sumber protein nabati.
Slide selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada fungsi protein, di mana fungsi protein yang pertama yaitu membentuk jaringan, kedua membentuk enzim pencernaan dan metabolisme, ketiga memelihara jaringan tubuh, keempat yaitu mengatur keseimbangan air. Slide selanjutnya. Nah, adapun sifat fisika dari protein, yaitu yang pertama protein tidak berwarna dan biasanya tidak berasa. Kedua, bentuk proteinnya ini bervariasi, mulai dari struktur bola kristaloid sederhana sampai struktur vibrator yang panjang. Lalu yang ketiga itu ada berat molekul berkisar antara 5 kali 10 pangkat 3 dan 1 dikali 10 pangkat 6. Lalu ada yang keempat, denaturasi mengacu pada perubahan sifat-sifat protein. Yang kelima yaitu bersifat amotermik, dan yang keenam yaitu menunjukkan banyak sifat koloida. Baik, untuk slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yunita atas pemaparan materinya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Aulida. Kepada Aulida, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Adapun sifat kimia dari protein, yang pertama yaitu protein dihidrolisis oleh berbagai agen hidrolitik. Yang kedua yaitu reaksi yang melibatkan gugus NH2. Yang ketiga yaitu reaksi yang melibatkan gugus COOH dan NH2. Yang keempat yaitu reaksi yang melibatkan gugus R atau rantai samping. Yang kelima yaitu rantai yang melibatkan gugus SH. Slide selanjutnya. Denaturasi protein. Denaturasi protein ini merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Menurut Colvin, denaturasi diartikan suatu order disorder transition atau perubahan dan pemulihan tatanan. Kenyataannya, perubahan ini bersifat irreversibel karena proses denaturasi jauh lebih lambat daripada proses renaturasi. Nah, denaturasi protein ini merupakan proses awal yang sangat penting pada teknologi makanan. Inaktivasi enzim oleh panas pada umumnya dikarenakan terjadinya denaturasi. Denaturasi protein berpengaruh pada struktur dan flavor makanan. Terbentuknya gugus SH pada penggolongan makanan berprotein tinggi seperti susu dan telur akan menyebabkan flavor yang spesifik. Slide selanjutnya. Nah, di sini adalah gambar A yaitu proses denaturasi dan renaturasi, sedangkan gambar yang B itu adalah contoh denaturasi dan renaturasi. Slide selanjutnya. Adapun reaksi pengenalan yang pertama yaitu uji belerang. Adanya unsur belerang dalam protein dapat ditunjukkan sebagai berikut. Mula-mula larutan protein dengan larutan pekat dipanaskan, kemudian diberi beberapa tetes larutan timbal 2 asetat. Jika terbentuk endapan hitam, menunjukkan adanya belerang. Yang kedua yaitu uji kantoporotit. Uji kantoporotit adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzena. Apabila protein yang mengandung cincin benzena dipanaskan dengan asam nitrat pekat, akan terbentuk warna kuning yang kemudian menjadi jingga jika dibuat alkalis atau basa dengan larutan. Selanjutnya, yaitu uji nihidrin. Nihidrin dapat mengubah asam amino atau asam amino termal menjadi suatu aldehid. Uji nihidrin dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes larutan nihidrin yang tidak berwarna ke dalam sampel, kemudian dipanaskan selama beberapa menit. Nah, adanya protein atau asam amino ditunjukkan oleh terbentuknya warna ungu. Selanjutnya yaitu uji Biuret. Uji Biuret ini adalah uji umum untuk protein atau ikatan peptida, tetapi tidak menunjukkan asam amino bebas. Zat yang akan disediakan mula-mula ditetesi larutan, kemudian larutan tembaga 2 sulfat yang encer. Jika terbentuknya warna ungu, berarti zat tersebut mengandung protein. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu hidrolisis protein dan peptida. Hidrolisis protein merupakan proses pemutusan ikatan peptida dari protein menjadi komponen-komponen yang lain lebih kecil seperti pepton, peptida, dan asam amino. Hidrolisis ikatan peptida akan menyebabkan beberapa perubahan pada protein, yaitu meningkatkan karena bertambahnya kandungan NH3+ dan COO-min dan berkurangnya berat molekul protein atau polipeptida, serta rusaknya struktur molekular protein. Waktu yang digunakan untuk hidrolisis pada ikatan peptida bergantung pada asam amino. Biasanya ikatan peptida antara asam amino alifatik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diuraikan. Hidrolisis yang memakan waktu 24 jam pada suhu 110 derajat Celcius kurang mampu memecahkan ikatan peptida. Sedangkan hidrolisis yang memakan waktu 2-3 hari mampu menguraikan dan sempurna isolusin dan ikatan valin. Selanjutnya, berikut ini adalah gambar dari slide selanjutnya. Selanjutnya ada 4 cara untuk menghidrolisis protein. Yang pertama yaitu hidrolisis dengan menggunakan asam kuat anorganik seperti HCl atau H2SO4 pekat 4-8 normal, lalu dipanaskan pada suhu mendidih atau dapat dilakukan dengan tekanan di atas 1 atmosfer selama beberapa jam. Akibat samping yang terjadi dengan hidrolisis asam ialah rusaknya beberapa asam amino atau triptofan sebagai serin dan theronin. Cara lama yaitu protein dipanaskan dengan 6 NaCl selama 24 jam dengan suhu 110 derajat Celcius. Sedangkan cara cepat yaitu dengan sampel protein diletakkan di tabung pada wadah tertutup yang berisi 6 NaCl dengan ruang kosong yang diisi oleh nitrogen. Wadah tersebut lalu diletakkan di oven selama 5-30 menit dengan suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Asam HCl akan tervaporasi dan dihidrolisis oleh nitrogen. Untuk slide selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aulida yang telah memaparkan materinya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Hairatunisa. Kepada Hairatunisa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk slide selanjutnya saya akan jelaskan di mana hidrolisis basa. Hidrolisis protein menggunakan basa merupakan proses pemicahan polipeptida dengan menggunakan basa atau alkali kuat seperti NaOH dan KaOH pada suhu tinggi selama beberapa jam dengan tekanan di atas 1 atmosfer, namun serin dan theronin rusak dengan basa. Kemudian yang ketiga ada hidrolisis enzimatik. Hidrolisis enzimatik itu dilakukan dengan mempergunakan enzim, dapat dipergunakan satu jenis enzim saja atau jenis enzim yang berbeda. Penambahan enzim perlu dilakukan pengaturan pada kondisi pH dan suhu optimum. Dibandingkan dengan hidrolisis secara kimia atau menggunakan asam atau basa, hidrolisis enzimatik lebih menguntungkan karena tidak mengakibatkan kerusakan asam amino dan asam-asam amino bebas, serta peptida dengan rantai pendek yang dihasilkan lebih bervariasi. Reaksi dapat dipercepat kira-kira 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 20. Tingkat kehilangan asam amino esensial lebih rendah, biaya produksi lebih relatif murah dan menghasilkan komposisi asam amino tertentu, terutama peptida rantai pendek atau dipeptida dan tripeptida yang mudah diabsorpsi oleh tubuh. Slide selanjutnya. Nah, di sini adapun aplikasi protein yaitu substitusi sari kacang merah dengan susu sapi dalam pembuatan of yogurt, yang dimana di dalam slide ini adalah contoh dari aplikasinya. Nah, di mana yogurt yang berbahan dasar dari sari kacang-kacangan memiliki kadar protein tinggi dan bebas laktosa dan kasein, memiliki kadar natrium yang rendah, tidak mengandung kolesterol dan mengandung beberapa garam asetat,
Yogurt yang terbuat dari sari nabati sebenarnya sangat berpotensi untuk dikembangkan karena nilai kandungan gizi yang tinggi. Harga produk yogurt nabati relatif murah jika dibandingkan dengan yogurt susu hewani. Nah, yogurt yang berbahan dasar dari sari kacang-kacangan memiliki kadar asetat yang tinggi dan bebas laktosa dan kasein. Salah satu kacang-kacangan yang dapat digunakan yaitu kacang merah. Oleh karenanya, sari kacang merah dapat menggantikan susu sapi dalam pembuatan yogurt. Nah, kacang merah mengandung jenis karbohidrat yang berbeda dengan susu sapi. Karbohidrat pada kacang merah terdiri dari golongan oligosakarida yang dapat menggantikan laktosa yang terkandung dalam susu sapi. Yusmarini dan Effendi 2004. Yogurt yang biasa berbahan dasar susu sapi dapat didistribusi dengan sari kacang merah karena kacang merah dapat meningkatkan kadar protein dan meningkatkan kadar antioksidan. Rahmayuni 2013, sari kacang merah dapat digunakan sebagai sitrat dalam pembuatan yogurt ataupun minuman probiotik lainnya. Slide selanjutnya. Nah, di dalam jurnal yang telah dilampirkan tadi, di mana hasil perlakuan yang terbaik diperoleh dari proporsi susu sapi dengan sari kacang merah sebanyak 60:40 dengan konsentrasi starternya 5%. Kadar protein perlakuan terbaik yaitu 3,31%, sedangkan syarat mutu yogurt yang harus mengandung protein harus sebanyak minimal sebanyak 3,5%. Menurut Astuti 2009, kadar protein yogurt ditentukan oleh kualitas dan konsentrasi bahan dasarnya, sehingga protein yang terdapat dalam yogurt merupakan jumlah protein total bahan pembuat yogurt dan protein bakteri asam laktat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hairun Nisa dan teman-teman semua yang telah memaparkan materi mengenai protein tadi. Untuk selanjutnya, yaitu untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atas materi yang telah kami sajikan tadi, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, Rika, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rika Fitarianti dengan NIM A1 C12001 izin bertanya kepada kelompok penyaji. Di dalam PPT tadi kan dijelaskan bahwa salah satu sifat kimia dari protein adalah protein dihidrolisis oleh berbagai agen hidrolik. Nah, jelaskan apa saja agen hidrolik tersebut, serta apa yang menjadi dasar dari digantikannya susu sapi menjadi sari kacang merah pada implementasi dalam pembuatan yogurt tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rika. Selanjutnya untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atas materi kami tadi, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan Saudari Esther. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Esther Margareta Siburian, NIM 005. Di sini saya akan bertanya, kapan terjadinya pembentukan energi dari protein, serta jelaskan mekanisme reaksinya. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Esther. Selanjutnya untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaan saya itu, mengapa protein nabati merupakan protein yang tidak sempurna? Jelaskan apa alasannya. Baik, terima kasih kepada Putri. Baiklah, kita cukupkan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dari pertanyaan Rika tadi, di mana pertanyaannya yaitu salah satu sifat kimia protein tadi adalah protein dihidrolisis oleh berbagai agen hidrolik. Jelaskan apa saja agen hidrolik tersebut serta apa yang menjadi dasar dari digantikannya susu sapi menjadi sari kacang merah pada implementasi dalam pembuatan yogurt tersebut. Baiklah, kepada Saudari Mary Andriani untuk menjawab pertanyaan dari Rika, kepada Mary saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Rika, yaitu salah satu sifat kimia protein itu adalah protein dihidrolisis oleh berbagai agen hidrolitik. Nah, jelaskan apa saja agen hidrolitik tersebut. Nah, jadi
agen hidrolitik pada protein itu yang pertama itu adalah agen asam, dan kemudian ada agen alkali kuat atau basa, dan yang terakhir itu adalah agen dengan menggunakan enzim. Nah, yang dimana agen dengan menggunakan hidrolisis asam itu dapat digunakan asam kuat anorganik seperti HCl atau H2SO4 pekat yang kemudian dipanaskan pada suhu mendidih atau dapat juga dilakukan dengan tekanan di atas 1 atmosfer selama beberapa jam. Nah, akibat efek sampingnya yang terjadi pada hidrolisis asam yaitu rusaknya beberapa asam amino seperti triptofan dan sebagian serin dan treonin. Nah, kemudian yang kedua itu adalah agen hidrolitik hidrolisis basa, yang dimana pada hidrolisis ini protein itu menggunakan basa kuat, yang mana merupakan proses pemecahan polipeptida dengan menggunakan basa kuat atau alkali seperti NaOH dan KOH yang dilakukan pada suhu tinggi selama beberapa jam dengan tekanan di atas 1 atmosfer. Nah, kemudian yang terakhir itu ada agen enzimatik, yaitu yang dinamakan dengan hidrolisis enzimatik. Itu dilakukan dengan mempergunakan enzim, yang dimana dapat digunakan satu jenis enzim atau beberapa jenis enzim yang berbeda. Nah, penambahan enzim ini itu perlu dilakukan pengaturan pada kondisi pH dan suhu optimum. Dibandingkan dengan hidrolisis basa dan asam, hidrolisis enzimatik ini tuh lebih menguntungkan karena dia tidak mengakibatkan kerusakan pada asam amino dan asam peptida dengan rantai pendek, yang dimana akan dihasilkan peptida dengan rantai pendek yang lebih bervariasi. Nah, selanjutnya apa yang menjadi dasar dari digantikannya susu sapi menjadi sari kacang merah pada implementasi dalam pembuatan yogurt tersebut. Jadi pada implementasi jurnal yang kami ambil itu yaitu tentang substitusi kacang merah pada yogurt susu sapi. Kenapa? Karena pada yogurt susu sapi itu mengandung kelemahan, yaitu terdapat kandungan laktosa yang mana banyaknya itu sama banyaknya dengan susu sapi. Tapi meskipun ada kandungan laktosa ini, kandungan itu masih dapat dikonsumsi oleh penderita intoleran laktosa karena yogurt itu mengandung mikroorganisme yang mensintesis laktase dan dapat membantu dalam proses pencernaan laktase. Namun akan lebih baik lagi pada yogurt itu berasal dari produk yogurt yang terbuat dari sari nabati, yang mana sebenarnya itu sangat berpotensi untuk dikembangkan karena nilai kandungan gizinya yang lebih tinggi. Kemudian harga produk yogurt nabati itu juga lebih relatif murah jika dibandingkan dengan yogurt susu hewani. Nah, yogurt yang berbahan dasar dari sari kacang-kacangan itu memiliki kadar protein yang lebih tinggi dan bebas laktosa dan kasein, tidak seperti yogurt pada susu sapi. Oleh karena itu, sari kacang merah itu dapat menggantikan susu sapi di dalam pembuatan yogurt, yang dimana kacang merah ini mengandung jenis karbohidrat yang berbeda dari susu sapi, dan juga yogurt yang berbahan dasar dari sari kacang-kacangan, terutama kacang merah, itu memiliki kadar serat yang tinggi dan bebas dari laktosa dan kasein. Oleh karena itu, pada jurnal yang kami ambil ini, susu sapi disubstitusi atau menjadi tambahan pada yogurt susu sapi. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mary Andriani. Untuk selanjutnya kepada Saudari Rika, apakah sudah mengerti atas jawaban dari Mary tadi? Untuk jawabannya sudah dapat dipahami. Terima kasih kepada Mary atas jawabannya dan terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Esther yang pertanyaannya tadi, kapan terjadinya pembentukan energi dari protein serta jelaskan mekanisme reaksinya. Nah, untuk pertanyaan Esther di sini saya akan mencoba menjawabnya, di mana makanan dengan protein itu akan dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Nah, dalam perut, protein yang masuk ke lambung oleh HCl akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya menjadi 1,5 sampai 3,5. Nah, setelah penurunan pH, enzim pepsin ini akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino. Dari lambung, protein akan masuk ke dalam usus kecil yang memiliki hormon pencernaan sekretin dan CCK. Asam klorida dari lambung menyebabkan makanan bersifat asam.
Nah, asam kimia dapat menyebabkan usus kecil itu dapat terluka. Kemudian, sekretin dan CCK ini mendorong pankreas mensekresikan natrium biokarbonat untuk menetralkan sifat asamnya. Kemudian, proses pemecahan protein dalam usus kecil yang disebut dengan proteolisis. Proteolisis ini dimulai saat makanan itu masuk ke usus kecil dan menyentuh heterokinase nempel di dinding usus. Nah, kerja heterokinase ini seperti alarm bangun untuk para enzim. Nah, heterokinase ini membangun enzim tripsin yang tertidur dan mengaktifkannya. Enzim tripsin yang tertidur juga ikut membangunkan temannya, yaitu enzim kemotripsin tadi. Nah, setelah enzim tadi aktif, pemecahan protein kembali berlangsung oleh enzim kemotripsin, eripsin, dan peptidase yang bertugas memecah molekul kompleks protein menjadi asam amino. Kemudian setelah metabolisme protein selesai, asam amino akan dikirimkan ke hati melalui aliran darah untuk kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Nah, asam amino yang digunakan untuk membentuk proteinnya akan membantu pada metabolisme karbohidrat. Kemudian jenis-jenis asam amino tadilah yang membantu proses metabolisme glukosa untuk menghasilkan energi. Nah, tanpa adanya asam amino tadi, asam amino tadi itu pembuatan energi untuk tubuh pun tidak terjadi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apabila ada teman-teman yang masih memiliki tambahan jawaban, saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilakan Saudari Siti. Baik, saya izin menambahkan jawaban dari moderator tadi, di mana terjadinya pembentukan energi dari protein, itu di mana energi dipecah menjadi asam amino, dan pada asam amino ini dapat digunakan sebagai energi apabila dibutuhkan, di mana untuk mekanisme reaksinya, yaitu protein menghasilkan asam amino, menghasilkan asetil-CoA, lalu mengalami Daur-Krebs, dan menghasilkan ATP. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sita Aisyah. Selanjutnya kepada Saudari Esther, apakah jawabannya sudah dapat dimengerti? Baik, terima kasih moderator. Jawabannya sangat jelas. Baik, terima kasih kepada Saudari Esther. Untuk pertanyaan terakhir, itu dari pertanyaan Putri, yang mana pertanyaannya akan dijawab oleh teman kita, Ferry Tuasterus. Kepada Ferry, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yang dimana pertanyaannya itu mengapa protein nabati merupakan protein yang tidak sempurna dan meminta untuk menjawab. Langsung saja, perlu kita ketahui berdasarkan sumbernya protein ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, di mana protein hewani ini adalah protein yang diperoleh dari hewan. Kita bisa mencontohkannya itu seperti daging, susu, dan telur. Nah, sedangkan protein nabati adalah protein yang diperoleh dari tumbuhan, misalnya kacang-kacangan. Nah, protein hewani ini disebut protein sempurna karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan atau oleh tubuh manusia. Nah, sedangkan protein nabati yang disebut sebagai protein yang tidak sempurna karena di dalamnya ini hanya mengandung beberapa asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi secara kesimpulannya terkait jawaban si Putri ini itu karena kandungan asam amino esensial kurang lengkap. Mungkin itu saja. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ferry Tuasterus. Selanjutnya untuk Saudari Putri, apakah sudah mengerti atas jawaban dari Ferry tadi? Baiklah, moderator, untuk jawaban sudah cukup jelas dan dapat saya terima. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi mengenai protein tadi, dan teman-teman yang telah memberikan jawaban serta pertanyaan mengenai materi tadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai protein ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kita lanjutkan ke kelompok 4.